Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali lagi dengan saya Wesley di sini. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh dipimpin Tuhan, ditolong Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami dan untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan jam perenungan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan baca dari sini dan Bapak Ibu baca dari rumah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah sebuah tulisan yang dicatat oleh Paulus untuk Timotius. Tapi kita akan melihat hal yang berbeda yang dimaksudkan dari bagian ini, yaitu Alkitab adalah firman Allah atau bukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan penting yang perlu kita jawab. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi setiap kehidupan kita dan mempengaruhi setiap kita memandang isi Alkitab itu sendiri. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana firman Allah itu dinyatakan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi ada beberapa penafsiran mengenai firman Allah itu sendiri. Penafsiran yang pertama yaitu dari liberalisme, menjelaskan bahwa Alkitab itu sebagian firman Allah dan sebagian tulisan manusia. Lalu golongan yang kedua yaitu neo-ortodoks. Mereka menjelaskan bahwa Alkitab seutuhnya adalah tulisan manusia dan pengertian yang mereka dapat ketika membaca firman itu, membaca Alkitab itu yaitu firman Allah. Sehingga pengertian itulah yang disebut firman Allah, bukan Alkitab itu sendiri. Tetapi golongan yang ketiga yaitu golongan reform itu menjelaskan bahwa Alkitab seutuhnya adalah firman Allah. Dan bahkan ketika orang yang bukan Kristen pun membaca Alkitab tetap firman Allah. Dan tidak ada satu kata pun yang tidak diilhami oleh Tuhan, sehingga seluruhnya adalah firman Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaannya, kita berada di posisi yang mana? Kalau kita melihat secara keseluruhan, posisi orang-orang Protestan saat ini ada di dua posisi. Posisi yang kedua dan posisi yang ketiga. Yang kedua yaitu Alkitab hanyalah buku biasa. Hanyalah tulisan manusia sepenuhnya. Karena mereka berdasarkan pada 40 penulis Alkitab itu. Karena Alkitab ditulis oleh 40 penulis. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau jelaskan bahwa sesungguhnya kalau kita melihat bacaan kita dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di situ Paulus jelas sekali menyebutkan bahwa segala tulisan itu diilhamkan Allah. Diilhamkan oleh Allah. Paulus merujuk kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, firman Tuhan yang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara, jelas sekali di sini kalau kita melihat bahwa Alkitab sendiri menyebut dirinya sendiri sebagai firman Allah seutuhnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat tadi Paulus sudah jelaskan dengan seksama ada 4 tujuan yang muncul ketika firman Tuhan itu diilhamkan. Yaitu apa? Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab memiliki 3 tujuan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan itulah firman Tuhan yang bisa mengajar orang, bisa menyatakan kesalahan orang, dan bisa memperbaiki kelakuan orang, dan juga mendidik orang dalam kebenaran yang banyak orang tidak tahu namanya kebenaran. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang berikutnya lagi kita akan melihat karakteristik dari Alkitab adalah firman Allah itu apa sebenarnya. Karakteristik yang pertama yaitu Alkitab tidak mungkin salah. Ini kita harus perhatikan baik-baik, karena ketika orang menjelaskan bahwa Alkitab
tidak mungkin salah, mereka terkadang salah kaprah. Mereka salah kaprah karena setiap bagian Alkitab itu tidak mungkin salah. Ketika mereka ada di bagian Mazmur, yang Mazmur mencatat bahwa orang bebal mengakui bahwa tidak adanya Allah. Nah, kalau kita memenggal bagian itu tidak pakai orang bebal dan hanya menyebutkan bahwa tidak adanya Allah, maka orang akan berkata bahwa benar, Alkitab kan menyatakan bahwa tidak ada Allah. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau pastikan bahwa Alkitab tidak mungkin salah. Itu tidak boleh dilepas dari konteksnya. Konteks dan teks harus berjalan bersamaan. Sehingga ketika konteksnya jelas, teksnya kita baca, maka kita boleh mengetahui dan mengklaim bahwa Alkitab tidak mungkin salah. Itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, yaitu Alkitab jelas adanya. Kenapa jelas Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena beberapa orang berpikir bahwa Alkitab itu sulit untuk kita pahami. Yang bisa mengerti Alkitab itu cuman pendeta, cuman orang-orang yang sekolah teologi, atau orang-orang yang memang sudah menempuh pendidikan untuk mempelajari sastra Alkitab. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau katakan bahwa Alkitab itu jelas. Kenapa jelas? Karena di mana Alkitab telah ditulis dengan sedemikian rupa sehingga orang awam pun itu dapat memahaminya. Orang yang tidak berpendidikan pun bisa mengerti apa isi Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Alkitab sangat jelas bahkan bagi orang yang hanya bisa membaca saja. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara, karakteristik yang ketiga, kita boleh melihat karakteristik yang ketiga dari Alkitab, yaitu Alkitab cukup adanya. Poin ini penting dan poin ini paling jelas dinyatakan untuk kita. Kenapa? Karena saat ini banyak orang yang mengklaim mendengar firman dari Allah. Banyak orang yang mengklaim saya mendapatkan perintah dari Tuhan. Banyak orang yang mengklaim bahwa Tuhan berbicara melalui saya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau katakan, ketika dia berbicara, Tuhan berfirman melalui saya, dia sudah melangkahi satu karakteristik penting daripada firman Allah, yaitu firman Allah di dalam Alkitab sudah cukup dan tidak boleh ditambah sedikit pun. Kalau kita melihat dalam penutup kitab Wahyu, kita boleh melihat di situ Yohanes menjelaskan dalam kitab Wahyu, tidak boleh ada yang menambah atau mengurangi bagian yang sudah tertulis ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini menutup seluruh firman Tuhan, bahwa firman Tuhan sudah cukup bagi kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Implikasinya apa Bapak Ibu bagi kita? Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita bicara tentang Alkitab adalah firman Allah, mari kita melihat seberapa signifikankah Alkitab ini bagi kehidupan kita. Seberapa merevitalisasi kehidupan kita Alkitab itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita melihat, terkadang banyak dari kita orang-orang Kristen yang sulit untuk membaca Alkitab. Paling sederhananya untuk membaca saja. Kenapa? Karena kalau kita melihat banyak orang Kristen yang punya Alkitab tapi tidak pernah dibaca. Banyak orang Kristen yang punya Alkitab tapi hanya membaca ketika mereka mengikuti persekutuan, mengikuti ibadah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka di situ jelas sekali pengaruh dari firman Tuhan itu tidak betul-betul mempengaruhi kehidupan orang Kristen itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga setiap pikiran, perkataan, tingkah laku mereka, keputusan kehidupan mereka selalu mereka landaskan kepada filsafat-filsafat dunia ini. Tidak pernah mereka dasarkan kepada apa yang Tuhan katakan. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara, lebih pentingkah mana kita mendengar firman Tuhan atau mendengar apa yang dikatakan orang? Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini penting sekali bagi kita. Implikasi dari Alkitab adalah firman Allah. Di sini menjelaskan bahwa ketika kita hidup, ketika kita berpikir, ketika kita memutuskan untuk berbicara, ketika kita memutuskan untuk menentukan tujuan, ketika kita memutuskan untuk mengambil tindakan, semua itu harus berdasarkan Alkitab. Sehingga Alkitab menjadi motor penggerak dan juga pagar yang membatasi setiap tindak tanduk kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa melihat bukan saja orang Kristen, bahkan organisasi Kristen pun itu sekarang sudah kurang Alkitabiah.
Kenapa saya katakan demikian? Kita bisa melihat banyak sekali organisasi Kristen. Mereka mulai memecahkan masalah. Mereka mulai mencari solusi. Mereka mulai menentukan tujuan dengan cara pandang dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mereka tidak melihat visi yang jelas yang disampaikan oleh Alkitab. Mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya firman Tuhan inginkan dari organisasi itu. Terkadang organisasi maupun personal dari orang Kristen itu mengabaikan namanya firman Tuhan. Dan mereka menjalani kehidupan mereka tanpa pimpinan dan tuntunan dari firman Tuhan. Tetapi mereka mengakui diri mereka Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa bedanya mereka dengan orang-orang yang bukan Kristen? Perbedaannya satu. Kalau orang Kristen dan organisasi Kristen, itu perbedaannya adalah dasar kebenaran mereka. Apa yang menggerakkan mereka, semuanya itu melalui Alkitab. Pandangan hidup mereka semua berdasarkan Alkitab. Filsafat kehidupan mereka semua berdasarkan Alkitab. Visi dan misi dari setiap organisasi, bahkan setiap individu, semua harus berdasarkan pada Alkitab. Inilah yang membedakan orang Kristen. Inilah yang membedakan kekristenan daripada dunia yang sekuler ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita membaca firman Tuhan? Sudahkah firman Tuhan mempengaruhi hati kita? Sudahkah firman Tuhan itu menjadi landasan untuk kita melangkah hari demi hari? Atau mungkin engkau yang ada dalam organisasi Kristen, sudahkah organisasi Anda itu digerakkan oleh firman Tuhan? Sudahkah organisasi Anda itu dibentuk dari visi dan misi Tuhan? Dari visi dan misi yang sudah Tuhan catatkan dalam firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita jawab itu semua. Mari kita pikirkan itu semua. Apakah Alkitab benar-benar firman Allah yang bermanfaat untuk kita? Untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, dan menuntun orang, mengajar orang. Apakah itu semua sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita? Kalau Alkitab adalah firman Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Alkitab akan menjadi motor penggerak dan menjadi batasan dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan, memutuskan setiap apa yang harus kita kerjakan, dan menjadi penggerak ketika kita menghadapi persoalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, solusi terakhir dari semua renungan ini, mari kita baca Alkitab, mari budayakan untuk hidup di dalam firman Tuhan, dan mari kita sama-sama menikmati lawatan Tuhan, bukan saja melalui pujian, tetapi melalui firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Amin. Untuk perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyatakan kebenaran-Mu melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami dan dimampukan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin.